Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan sholawat serta salam kita curahkan kepada suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan ketika Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelasan terhadap petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian, nasihat sebagai petunjuk untuk kalian, sebagai rahmat untuk kalian, sebagai obat penyembuh dari penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kalian. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Al-Quran adalah rahmat dan kasih sayang Allah yang paling berharga yang pernah Allah berikan kepada manusia. Dia lebih berharga daripada diberikan usia 1000 tahun. Al-Quran lebih berharga daripada diberikan harta, dunia, dan seisinya. Al-Quran adalah hadiah dan anugerah yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Al-Quran itu diturunkan? Para ulama mengatakan Al-Quran diturunkan dalam 2 tahapan. Yang pertama, tahapan sekaligus dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz, turun ke langit dunia dalam sekaligus. Kemudian tahapan yang kedua, dari langit dunia Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi secara berangsur-angsur. Ayat demi ayat, surat demi surat. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Kenapa tidak sekaligus saja dari Allah atau Lauhul Mahfuz langsung kepada Nabi Muhammad SAW? Sama seperti kita saat ini, kita mendapatkan Al-Quran secara utuh, 1 jilid penuh 30 juz. Kenapa di zaman Nabi itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Hadirin rahimakumullah, salah satu hikmahnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah Al-Quran bukan hanya bacaan, tetapi Al-Quran adalah panduan hidup kita.
petunjuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, Allah menurunkan Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Kita menyebutnya dengan istilah asbabun nuzul, atau sebab atau latar belakang diturunkannya sebuah ayat. Dan itu menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi Al-Quran untuk diamalkan. Al-Quran untuk menjadi petunjuk hidup, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, petunjuk bagi semua manusia. Sehingga ketika Nabi dan para sahabat sedang mengalami peristiwa, mereka merasa bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, bagaimana cara untuk menghadapi masalah ini. Maka Allah SWT turunkan ayat kepada Nabi Muhammad, dan Allah ajarkan kepada Nabi dan para sahabat begini caranya. Itulah alasan kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi dan para sahabat sedang bermalam di sebuah rest area, di sebuah oasis di padang pasir yang sangat luas. Lalu ketika subuh hari, mereka kekurangan air untuk berwudu. Banyak dari para sahabat mengeluh tidak bisa melaksanakan sholat subuh karena tidak bisa bersuci atau berwudu. Waktu itu belum ada ayat tayamum, hanya baru ada ayat berwudu. Maka dalam kebingungan seperti itu, Allah turunkan ayat kepada Nabi tentang tata cara bertayamum. Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Kalau kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Bersihkanlah wajah dan tangan kalian dengan debu-debu yang suci. Ini menjadi salah satu contoh bagaimana Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Sehingga Al-Quran bukan hanya dibaca, tetapi menjadi petunjuk mereka dalam hidupnya. Kembali kepada kita, pelajarannya adalah jangan cuma membaca Al-Quran, tetapi jadikan Al-Quran sebagai referensi hidup kita. Ketika kita punya masalah, tanya kepada Al-Quran, bagaimana solusinya? Ketika kita bingung, tanya kepada Al-Quran, mana pilihan terbaiknya? Mudah-mudahan dengan demikian kita telah menempatkan Al-Quran pada tempat yang semestinya. Mudah-mudahan ada faidah yang dapat diambil. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.